Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Fahriyatan Nadia, NIM 315017000051, FAI Unisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo dijawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita bisa bertemu lagi di hari ini, di kelas ini, dan di jam yang sama seperti minggu yang kemarin. Kita belajar sama-sama ya. Sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu. Yuk baca bismillah dulu biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang gimana keadaan kalian semua? Alhamdulillah baik. Nah, ini kok orangnya kok dikit, pada kemana? Banyak yang sakit? Nggak tahu Bu. Ya udah, nanti di absen di belakangan. Langsung aja dibuka kitabnya, bukunya fikih. Kita belajar bab Thaharah. Udah dibuka semua? Udah. Nah, di sini melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu kita belajar bab sesuci, bersuci atau bersih. Jadi yang paling utama di dalam Islam yaitu kebersihannya, sucinya. Karena apa? Itu menyangkut semua hal dalam ibadahnya. Dan gimana? Karena ibadah itu salah satu syaratnya ibadah harus suci, baik dari suci badan maupun tempat. Nah, salah satu hal yang dibuat bersuci yaitu ada yang namanya air. Udah tahu semua lah air, udah tahu kan? Nah, di sini air itu dibagi menjadi 3. Air itu 3. Bener apa bener? Salah. Air itu dibagi menjadi 7. Pinter, masih pada fokus berarti kalian semua. Nah, air apa aja? Ada air hujan. Air hujan, tahu kan? Air hujan itu bisa buat kalian bersuci, itu bisa. Terus air laut, walaupun asin itu tapi suci, bisa. Tapi kalau bisa pakai air yang lain aja, karena gimana? Panas kan mestinya di laut. Terus air sungai, yang pasti sungainya yang bersih ya. Terus yang airnya juga mengalir. Jangan yang sungai udah sungainya airnya dikit, kotor. Jangan, nanti malah banyak penyakit. Air sumur, terus air dari mata air, air salju, mungkin kalau di Indonesia jarang. Terus air embun itu juga suci. Nah, terus macam-macam air. Tadi kan air itu dibagi menjadi 7. Terus ini macam-macam kesuciannya dipergunakan untuk sesuci itu ada 4. Yang pertama air mutlak, tohir, mutohir. Air itu suci, juga bisa untuk mensucikan, yaitu air yang tidak tercampur apa-apa. Contohnya air keran, itu kan airnya masih bening. Nah, itu suci dan bisa juga untuk mensucikan. Maklumnya, kalian juga mandi pakai itu, masak air pakai itu, iya kan? Iya Bu. Di sini ada. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama' wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyudhhirakum bih. Surat Al-Anfal ayat 11. Yang artinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu. Ini yang dalilnya air hujan. Banyak juga dalil-dalilnya. Ya, yang kedua itu ada air musyammas. Air musyammas ini suci. Ini air makruh yaitu air musyammas. Air ini suci anak-anak, tapi makruh digunakan untuk bersuci. Karena apa? Air ini itu biasanya dipanaskan. Nah, dipanaskannya tuh dalam kaleng, terus di bawah terik matahari. Kalian kebayang nggak kalau pakai? Pasti kan panas, udah panas, pasti kan bau seng sih. Nah, itu kalau bisa jangan dipakai, makruh. Kan masih ada, insya Allah masih ada air-air yang lain. Terus yang ketiga yaitu ada air mustakmal.
air mustakmal ini dihukumi suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Air mustakmal itu air udah digunakan. Contoh nih, habis wudhu kan, udah wudhu. Nah, airnya tuh anak-anak kalian semua tuh ngambil baskom tuh di situ, ditaruh di situ airnya. Terus mau digunakan wudhu lagi, itu udah nggak boleh karena air itu udah digunakan sesuatu. Atau air yang digunakan untuk mencuci pakaian, itu airnya suci, tapi nggak bisa buat bersuci, nggak bisa, nggak boleh mandi pakai air itu ya, nggak boleh. Nah, di sini lanjut, yaitu yang keempat dan yang terakhir, ini ada air mutanajis. Air mutanajis ini air yang najis, yang mana air tersebut kena najis, tapi air tersebut air yang sedikit yang terkena najis dan berubah airnya. Kalau air yang banyak, 2 kulah, itu seperti umumnya imam-imam mengatakan itu nggak apa-apa selagi dia tidak berubah tapi airnya banyak. Contoh air bak yang mengalir bisa, kecipratan najis sedikit, air tersebut tidak berubah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma air di dalam gelas terus kemasukan kotoran berubah, nah itu nggak boleh, jangan dipakai, langsung aja dibuang. Buangnya juga jangan sembarangan, nanti malah najis semuanya. Pokoknya toharoh itu penting sekali. Udah selesai dari keempat. Tadi ada 4 macam-macam air yang bisa dibuat, ada yang bisa bersuci, ada yang enggak. Nah, alhamdulillah pelajaran kita selesai hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di kelas ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Walaupun belum kelihatan manfaatnya sekarang, tapi kalian harus selalu semangat belajar. Oke? Karena apa? Kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk umat manusia yang lain. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.